Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 22 Juni 2020, adalah Senin Pekan Biasa ke-12. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama-sama Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita mendengarkan kata-kata Yesus. Janganlah menghakimi. Tersirat dua hal. Pertama, penghakiman itu hak Allah, bukan hak manusia. Yang kedua ialah Yesus menghendaki agar kita menjadi saudara, satu kepada yang lain. Saudara-saudara yang tahu bahwa menghakimi bukan haknya. Apa yang menjadi panggilan hidupnya adalah panggilan untuk menjadi saudara. Dan seorang saudara yang baik tentu ketika melihat kekurangan dan kelemahan sahabatnya, saudaranya, dia akan berpikir tentang apa yang bisa dia lakukan supaya membantu saudaranya itu agar keluar dari kelemahan, dari kekurangannya. Tidak dengan menghakimi, tidak dengan mempersalahkan. Ketika Yesus berbicara tentang keluarkanlah lebih dahulu balok yang ada di matamu, Yesus sebetulnya mau mengatakan kepada kita, pembaharuan pada diri orang lain itu terjadi ketika kita mulai membaharui diri sendiri. Kita tidak bisa mengubah orang lain kalau kita sendiri belum mengubah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengajak orang untuk menjadi baik kalau kita sendiri juga belum baik. Kita tidak bisa mengajak orang untuk menatap perkataan dan perilakunya kalau perkataan dan perilaku kita juga belum baik. Kita mengubah situasi, mengubah keadaan dengan mengubah diri kita sendiri. Contoh dan keteladanan hidup itulah punya pengaruh besar untuk perubahan dalam diri orang lain. Tentu saja dilakukan dengan doa. Berdoa supaya oleh perubahan dalam diri saya, oleh pembaharuan hidup saya, ketika saya hidup baik, itu punya dampak untuk perubahan, pembaharuan hidup orang lain. Itulah semangat seorang saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.